warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama Bapak. Ya, kali ini kita berjumpa dalam pertemuan yang kedua, pelajaran sejarah Indonesia. Ya, di mana kelanjutan materi ini masih ada kaitannya dengan materi pertemuan pertama kemarin. Ya, jadi di sini kita masih membahas bab pertama, ya, dengan judul antara kolonialisme dan imperialisme lanjutan. Ya, tadi kita masih yang kemarin, tadi 3.1, yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Adapun peta konsep untuk materi ini, ya, kemarin kita sudah membahas mengenai awal mula Nusantara dijajah, ya, atau didatangi oleh bangsa penjajah, karena konsep tiga ini yaitu gold, spell, dan glory. Kemudian mereka mulai mencari mutiara dari timur, yaitu berupa rempah-rempah, karena pada masa itu keadaan ekonomi dan perdagangan di Eropa Barat menjadi tidak lancar, awal mula dari jatuhnya Konstantinopel. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas kekuasaan kongsi dagang VOC milik Belanda. Pada saat itu memegang peranan penting untuk menjajah tanah Nusantara. Selanjutnya VOC ini bubar, kemudian muncullah kolonialisme. Ya, di sini kolonialisme yang dimulai atau dilakukan oleh pemerintah Belanda itu sendiri. Baik, sebagai penjelasannya, ya, Bapak akan menjelaskan pada slide berikut ini. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita menganalisis kezaliman penjajahan Belanda, kemudian menyadari bahwa dominansi asing akan merampas kedaulatan dan hak-hak kemanusiaan sebagai bangsa. Sebelumnya, silakan lihat dan baca buku PDF yang sudah Bapak bagikan di Classroom. Ya, halaman 38, bab pertama bagian C tentang penjajahan pemerintah Belanda. Silakan dibuka, ya, sambil melihat materi yang Bapak jabarkan. Baik, di sini judulnya itu penjajahan pemerintah Belanda serta perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Ya, jadi ini ada 5 nanti yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu zamannya pemerintahannya Danlos, kemudian zaman pemerintahan Janssens, kolonialisme Inggris di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda, dan terakhir adanya perkembangan agama Kristen di Indonesia. Baik, kita satu persatu kita bahas. Pertama, awal mula penjajahan pemerintah Belanda di Nusantara. Jadi, pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot karena terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, di mana pada saat itu dikenal dengan istilah liberté, égalité, dan fraternité, artinya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham yang tersebut, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu, tahun 1795 juga pasukan Prancis menyerbu Belanda. Kemudian membentuk pemerintahan baru yang kita kenal dengan nama masa pemerintahan Republik Batav tahun 1795 sampai 1811. Kemudian dipimpin oleh
Louis Napoleon dari Prancis, yaitu saudara dari Napoleon Bonaparte. Kemudian akibat dari itu Raja Willem V ya melarikan diri ke Inggris ya. Kemudian ditempatkan oleh pemerintah Inggris di kota Kew. Kemudian Raja Willem V ini mengeluarkan perintah yang dikenal dengan istilah surat-surat Kew, di mana isinya yaitu Inggris bertindak mengambil alih beberapa daerah Hindia Belanda. Pada tahun itu juga Inggris pada saat itu juga sudah memperkuat armadanya, yaitu menguasai Ambon dan Banda tahun 1796 serta melakukan blokade terhadap Batavia. Kemudian ceritanya jadi Inggris dan Prancis ya sama-sama harus mempertahankan ya daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Oleh karena itu ya ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia pada saat itu, yaitu namanya adalah Herman William Dundas, yang dikenal juga sebagai tokoh muda yang revolusioner ya, yang kita kenal dengan nama masa pemerintahan Dundas tahun 1808 sampai 1811, di mana pada masa ini Dundas membangun jalan raya dari Anyer ke Panarukan ya di Pulau Jawa itu, kemudian membangun pelabuhan militer di ujung Kulon, Merak dan Surabaya, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltevreden, nah, kemudian mengangkat penguasa daerah sebagai pegawai pemerintah kolonial, mengeluarkan uang kertas, menjual tanah-tanah kepada pihak swasta atau partikulir seperti Tionghoa dan Arab, di mana pada masa pemerintahan Dundas ini ya, tugas utama Dundas adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintahan Republik Batav, Dundas harus memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Dundas juga ditugasi untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Sehingga tampaknya Jawa menjadi sangat penting dan strategis dalam mengatur pemerintahan kolonial di Nusantara. Sehingga menyelamatkan dan mempertahankan Jawa menjadi sangat penting. Untuk itu, Dundas mulai membangun Pulau Jawa, diawali dengan membangun jalan raya dari Anyer, Banten hingga ke Panarukan, Jawa Timur. Berikutnya selama 3 tahun memerintah di Hindia Belanda, Dundas dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris, dan program yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi makin merajalela. Oleh sebab itu, Dundas dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali ke negaranya, dan kemudian digantikan oleh Jan Willem Jansen tahun 1811. Sebelumnya, Jansen ini adalah gubernur jenderal di Tanjung Harapan di Afrika Selatan tahun 1802 sampai 1806. Tahun 1806 ia terusir dari Tanjung Harapan tersebut karena daerah tersebut jatuh ke tangan Inggris. Kemudian dia pergi ke Pulau Jawa menggantikan Dundas pada tahun 1811 untuk mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Dundas. Kemudian saat menjadi gubernur jenderal di Indonesia, Jansen ini gagal mempertahankan Indonesia dari serangan Inggris. Jadi Jansen 2 kali sudah gagal menahan serangan dari Inggris.
Dan karena pada saat itu pasukan Inggris lebih kuat dan Johnson menyerah akhirnya di daerah Tuntang dengan ditandai adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Dengan itu, selanjutnya tanah Nusantara, khususnya Jawa, dikuasai oleh kolonialisme Inggris. Berikutnya, kolonialisme Inggris di Indonesia berlangsung selama 1811 sampai 1816. Ya. Pada tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Kemudian dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles sebagai penguasanya. Pusat pemerintahannya ada di Batavia. Kemudian langkah-langkahnya banyak dilakukan oleh Raffles. Ya. Banyak yang bersifat positif seperti yang Bapak jabarkan ini, yaitu Raffles karena selain revolusioner, berjiwa muda seperti Daendels, dia juga termasuk ilmuwan, di mana dia sepanjang waktu itu dia menulis buku The History of Java tentang sejarah Pulau Jawa dan segala macam. Kemudian dia menemukan tanaman Rafflesia arnoldi di daerah Bengkulu pada saat itu. Kemudian mengangkat kembali sultan sepuh yang dulunya sempat dipecat oleh Daendels. Ya, diangkat kembali oleh Raffles di Kesultanan Yogyakarta. Kemudian dia sering berperan aktif dalam perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian tindakan positif lainnya yaitu Raffles bersama istrinya merintis kebun raya Bogor. Nah, itulah kolonialisme Inggris di Indonesia. Kemudian Bapak jelasin di sini juga Inggris kenapa hanya bertahan selama beberapa tahun saja. Ya, karena pada saat itu Inggris ya terjadi konvensi London tahun 1814, di mana salah satu isi konvensi London itu adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahannya Hindia kepada Belanda lagi. Dengan demikian, pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara kita ini kembali dikuasai oleh Belanda. Sejak itulah dimulailah pemerintahan kolonial Belanda. Ya, berikutnya pemerintahan kolonial Belanda dimulai dari tahun 1816 sampai 1942. Ya, lumayan lama ya. Nah, 1816 1942 ya. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kekuasaan komisaris jenderal, sistem tanam paksa, serta adanya periode liberal. Ya. Baik, Bapak jelaskan. Yang pertama, kekuasaan komisaris jenderal, di mana setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama komisaris jenderal yang dipimpin oleh gubernur jenderal. Ya. Ditunjuk oleh Pangeran Willem VI yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Cornelis Theodorus Elaud, ya, Adrian Van Buyskes, dan Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Di mana mereka di sini ya menerapkan sistem sewa tanah untuk melaksanakan pertanian di daerah tanah jajahannya. Di mana pada saat itu ya sistem sewa tanah ini
kebijakannya dirintis oleh Van der Capellen, di mana pada saat itu menarik pajak tetap yang sangat memberatkan rakyat, ya, dan menghapus peran penguasa tradisional seperti bupati dan para penguasa setempat, sehingga menyebabkan terjadinya perlawanan di daerah tersebut. Nah, salah satunya yaitu adanya perang Diponegoro, ya. Dengan adanya perang Diponegoro itu mengakibatkan menguras dana yang luar biasa, ya, sehingga Raja Belanda pada saat itu mengeluarkan oktrooi, ya. Oktrooi itu isinya yaitu bahwa pemulihan kondisi ekonomi dan keuangan Belanda harus segera diprogramkan, ya. Dan sekaligus juga adanya dukungan raja terhadap rencana pelaksanaan tanam paksa di Indonesia atau di Hindia. Dan itulah yang kedua, yaitu sistem tanam paksa yang sudah berlaku, yang mulai berlaku di Indonesia mulai tahun 1830 sampai 1870. Ya. Di mana sistem tanam paksa ini pencetusnya yaitu seorang tokoh yang bernama Johannes van den Bosch, ya, di mana dia mencetus bahwa sistem tanam paksa ini yaitu istilahnya yang kita kenal dengan kerja rodi, di mana memanfaatkan kebiasaan kaum pribumi atau petani, ya, supaya mereka bersifat wajib supaya bahwa tanah jajahannya fungsinya sebagai tempat mengambil keuntungan bagi negara induk, yaitu dengan mewajibkan menanam tanaman yang laku di pasar dunia seperti kopi, tembakau, teh, nila, dan tebu. Konsep Bosch inilah yang kita kenal dengan istilah culture stem cell atau sistem tanam paksa. Dengan cara ini diharapkan perekonomian Belanda dapat dengan cepat pulih dan semakin meningkat. Ya. Bahkan dalam suatu tulisan Van den Bosch membuat suatu perkiraan bahwa dengan tanam paksa hasil tanaman ekspor dapat ditingkatkan sebanyak-banyaknya dalam setiap tahun. Dengan membawa dan memperdagangkan hasil tanaman sebanyak-banyaknya di Eropa, maka akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Inilah salah satu yang menyebabkan rakyat di Indonesia mengalami namanya kesengsaraan, ya. Kemudian sementara itu dengan sistem tanam paksa ini juga, ya, menyebabkan telah melanggar hak-hak asasi manusia, ya, seperti tadi Bapak sebutkan, ya. Selain itu juga dengan adanya sistem tanam paksa ini juga ada manfaatnya, salah satunya yaitu mengenalkan jenis tanaman baru yang menjadi tanaman ekspor dengan dibangunkannya berbagai saluran irigasi dan dibangunkannya juga jaringan rel kereta api. Tapi di sisi lain, ya, rakyat menderita, ya, karena mereka memfokuskan, ya, hanya untuk kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan kelompok. Selanjutnya, langkah yang ketiga pada kolonial Belanda, penjajah Belanda, yaitu sistem usaha swasta yang kita kenal dengan periode liberal, di mana periode liberal ini sebelumnya adalah ada yang pro dan setuju dengan tanam paksa. Ya, yang pro itu adalah kebanyakan adalah pemegang saham perusahaan setempat, ya. Kemudian yang menentang adalah kelompok masyarakat
yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi. Kemudian mereka umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal ini menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta. Ya. Kemudian tercetuslah namanya Undang-Undang Agraria tahun 1870, ya, di mana penanaman modal swasta di bidang perkebunan dan pertambangan kebanyakannya, ya, sehingga pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan, sehingga mulailah muncul namanya istilah imperialisme modern. Berkembanglah kemudian kapitalisme di Hindia Belanda dengan tanah jajahan berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah dan tempat penanaman modal asing serta tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa dan penyedia tenaga kerja yang murah. Kemudian, apa dampak kebijakan tanah paksa dan politik liberal? Ini di sini ada dua. Yang pertama yaitu menimbulkan penderitaan rakyat, ya, yang tadi karena kesengsaraan rakyat terus dipekerjakan tanpa henti, ya, dan memberi keuntungan salah satu pihak, yaitu kebanyaknya adalah ke pemerintah Belanda itu sendiri. Oke, terakhir perkembangan agama Kristen di Indonesia, ya. Perkembangan agama Kristen di Indonesia ini secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, Kristen Katolik yang dilakukan oleh bangsa Portugis bersamaan dengan kedatangannya dan dibarengi juga para misionaris, dan Kristen Protestan yang dilakukan oleh bangsa Belanda, di mana bangsa Portugis mengirimkan pastor namanya Pastor Franciscus Xaverius, banyak mengemban misionarisnya ke daerah timur Indonesia, ya. Kemudian selain daerah timur juga daerah Sulawesi Utara, Tanah Batak, Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta Sulawesi, termasuk pulau-pulau kecil di sekitarnya, ya. Harus diakui bahwa kedatangan bangsa Eropa ini, ya, telah membuka jalan bagi perkembangan agama Kristen di Indonesia, ya. Kemudian untuk Kristen Protestan, ya, ada juga yang namanya dengan istilah Kristen Jawa, dirintis oleh Kiai Sadraj. Dalam petualangannya mencari keyakinan agama, akhirnya ia memeluk agama Kristen, ya, dan dibaptis pada tahun 1867. Kemudian ia mengembangkan Kristen Protestan ini, ya, dalam kandungan budaya Jawa, sehingga istilahnya dikenal dengan istilah Kristen Jawa, ya. Banyak pengikutnya Kristen Jawa ini berada di Jawa Tengah. Baik, demikian anak-anak materi untuk pertemuan kali ini, ya. Untuk selanjutnya sebagai evaluasi, nanti silakan lihat pengumuman kelas di Google Classroom masing-masing kelas. Absensi tolong diisi dan tugas nanti silakan dikerjakan. Baca dahulu petunjuknya, ya. Kemudian bersifat wajib karena termasuk penilaian yang akan direkap selama 1 semester nantinya. Untuk yang belum mengerjakan tugas pertemuan pertama kemarin, silakan dikerjakan, diguyur, ya. Jangan sampai Anda tidak mengerjakannya. Baik, sekian dan terima kasih, ya. Semoga yang Bapak sampaikan cukup jelas, ya. Apabila ada pertanyaan silakan lewat via grup WA kita atau via komentar di Google Classroom kita, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat, ya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua, selalu sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.